Buddies, bertemu bersama Ajeng di Oase, obrolan sehat podcast FK Undip. For your information, sekarang ini FK Undip akan memproduksi segmen yang pastinya jos banget buat Anda untuk simak karena di sini akan berisi edukasi-edukasi seputar kesehatan untuk Anda semua yang kepo gimana sih mungkin daily life di FK Undip, kemudian juga seluk-beluk kesehatan ataupun tenaga kesehatan di dalamnya. And for today, it's a special edition karena first episode banget ya. Biasanya kalau kamu lagi pusing atau health buddies lagi, aduh gak ada waktu nih untuk periksa ke dokter gitu kan, langsung ke store yang namanya apotek atau mungkin ke minimarket karena di sana ada health sectionnya gitu kan. Nah, dan juga gak banyak orang yang tahu ternyata yang jaga di sana itu gak mesti apoteker. So, sebetulnya apoteker itu apa sih? Mari kita cari tahu. Karena kebetulan juga di samping Didi sekarang ini ada narasumber yang kebetulan adalah dosen di Ajeng. And for your information juga, di Ajeng adalah mahasiswi semester 8 Farmasi Universitas Diponegoro, yang mana beliau ini sudah di Ajeng kenal kalau mengajar ya sebagai dosen aktif di Farmasi Undip. Sangat-sangat up to date dan juga sangat-sangat cair pembawaannya. Yalah karena beliau adalah awardee LPDP di Thailand. Sawadika. Nanti kita sapa ya. Dan beliau dulu mengambil master degree-nya ada di Mahidol University. Dan beliau ini aktif mengajar di kelompok keahlian farmakologi, toksikologi. And without further ado, let's kita sapa beliau Apoteker Ragil Setia Dianingati MSc. Woo! Halo, selamat pagi Bu Ragil. Selamat pagi. Ini kayaknya kita agak gimmick ya, sangat-sangat seragam warnanya. Sempat sedikit ada perdebatan karena ini pinknya pink fuchsia, apa pink apa gitu ya Ibu ya? Iya. Namanya ciwi-ciwi ya. Di mata kita beda ya. Benar, tapi yang jelas Health Buddies akan ngeliat fresh gitu kan. Wah, sangat-sangat mentereng ya. Dan di sini gimana kabar Ibu Ragil? Iya, baik, alhamdulillah. Di Ajeng sehat juga? Sehat, baik seperti biasanya gitu kan, selalu happy ya. Dan gimana kesibukan akhir-akhir ini Ibu Ragil? Alhamdulillah ya, sibuk ngajar, juga ada beberapa training. Kemarin, baru weekend kemarin kita training di Solo gitu. Wow. Terus habis itu baru pulang Senin siang, Sabtu siang, Sabtu sore ya. Terus habis itu udah siap-siap lagi, Senin kita syuting. Wow, sangat-sangat padat ya. How you manage your time, Bu Ragil? Ya, of course dengan bantuan banyak pihak Ya, ya. betul. Jadi karena saya juga ada anak juga, Babies dua, gitu ya. a toddler and a baby, jadi juga ya alhamdulillah inner circle saya tuh supportive banget, jadi saya ada waktu sebentar buat istirahat. Oke, untuk bernapas ya. Kali-kali ini mungkin habis ngajar juga ya Bu Ragil ya? Iya, Habis ngajar juga. luar Jam biasa. 8 tadi. Jam 8 and then take di sini gitu Habis kan. itu praktikum. Ya tapi tetap smile gitu kan, menunjukkan kalau anak farmasi itu health buddies, nggak semuanya budrek gitu kan. Kalau budrek udah nemu obatnya sendiri soalnya ya. Iya. Obatnya adalah senyuman dari yang terkasih. Asik. Baik, daripada kesana-sana ya, kita mau tanya ya, Ibu Ragil, Apoteker Ragil Setia Dianingati ya, pengertian apoteker. Karena begini Bu, banyak orang yang mengira kalau orang yang jaga di apotek tuh apoteker gitu. Apakah serta-merta mereka itu apoteker atau bagaimana? Oke, jadi apoteker sendiri itu dari bahasa serapan ya sebenarnya, dari bahasa Belanda. Jadi mungkin yang pernah ke Belanda atau apa tuh lihat farmasi atau drugstore atau toko obat itu namanya apotek juga. Nah itu di Indonesia juga kayak gitu. Jadi dari kata serapan apotek yang artinya adalah tempat menjual obat, kemudian personnya itu adalah apoteker gitu. Nah dari katanya emang dari namanya aja itu udah berkaitan banget ya sama apotek. Betul. Tapi sebenarnya apoteker itu adalah suatu profesi yang mendalami ilmu farmasi gitu ya. Dan sebenarnya pekerjaannya juga tuh tidak hanya di apotek
Wow. Ya, jadi Oke. di rumah sakit kita juga ada, kita Mhm. juga hadir. Kemudian sekarang hampir tiap puskesmas juga ada apotekernya, gitu ya. Kemudian di apotek jelas, dan yang mungkin belum banyak diketahui adalah kita juga banyak di industri. Oh Baik iya. itu industri obat tradisional, jamu ataupun kosmetik. Itu kita ada di sana, gitu ya. Untuk industri obat kita wajib hadir di beberapa departemen atau bidang, gitu ya. Terus kalau di industri farmasi itu wajib apoteker, punya lisensi sebagai apoteker. Jadi apoteker adalah seseorang yang sudah menyelesaikan S1 farmasi, kemudian melanjutkan profesi apoteker. Kalau di Indonesia itu sekitar 1 tahun, 2 semester ada praktek kerjanya seperti itu, gitu ya. Kalau di dokter itu mungkin seperti koas. Nanti sesudah lulus ada ujian kompetensinya, kemudian disumpah. Nah, sesudah itu kita berhak dapat title namanya apoteker. Kemudian bekerjanya bisa di macam-macam seperti yang tadi saya udah sebutkan. Bisa juga di industri bioteknologi, vaksin, kemudian lab, gitu ya, lab kesehatan, dan banyak lagi. Jadi sebenarnya banyak Opportunity ya, gitu ya. opportunity-nya banyak, dan juga tidak hanya sekedar di apotek aja. Yes, that's very right ya. Dan itulah alasan kenapa Diajeng memilih farmasi meskipun anaknya nggak kesehatan banget sebenarnya Bu ya. Sukanya yang di mungkin instansi pemerintahan bisa ya Ibu ya. Bisa banget. Regulasinya, Diregulasi, manajerialnya, di iya kan ya Bu ya. Kemenkes. Yes, benar. Karena banyak orang juga mungkin health buddies yang sebagai calon mungkin mahasiswa farmasi di Undip ya, atau mungkin yang aduh kalau kedokteran nggak jebol, nggak lolos, udah deh farmasi. Biasanya kan seperti itu ya Ibu ya. Biasanya gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya juga health buddies kalau merasa dulu itu nyasarnya kedokteran tapi karena nggak lolos ke farmasi gitu kan. Nah, tapi kalau kita tarik ulur dulu ya Bu Ragil ya, biasanya kan di apotek itu ada yang namanya tenaga teknis kefarmasian, ya kan? Dan mereka biasanya dari diploma ataupun SMK. Nah, sebenarnya perbedaan antara TTK itu, tenaga teknis kefarmasian, dan juga profesi apoteker, atau mungkin lulusan sarjana atau S1 farmasi, S-Farm itu bagaimana perbedaannya? Oke, jadi bedanya itu adalah di kewenangannya, gitu ya. Jadi kalau tadi kan apoteker berarti S1 plus 1 tahun profesi, program profesi apoteker. Nah, kalau hanya S1 saja itu S-Farm, sarjana farmasi. Kemudian nanti dari D3 itu 3 tahun ya, itu AMD Farm atau ahli media farmasi. Nah, ahli media farmasi dengan S-Farm ini kewenangannya sama-sama di TTK atau tenaga teknis kefarmasian. Gitu. Jadi apoteker tuh sesuatu yang nggak bisa diganggu gugat, jadi harus S1 dan ambil profesi apoteker. Nah, bedanya di mananya? Bedanya di kewenangannya. Ya, jadi kalau untuk misal di apotek ya, untuk surat pesanan, kemudian yang wajib hadir itu adalah apotekernya. Apoteker tuh harus ada gitu. Jadi dulu ada slogannya, kalau tidak ada apoteker, apotek tutup kayak gitu. Jadi apoteker tuh wajib hadir kayak gitu ya. Tapi kalau untuk TTK tuh nggak wajib gitu. Jadi biasanya TTK tuh membantu kami gitu ya, membantu apoteker untuk bekerja. Jadi biasanya atau mungkin dulu orang awam tuh lebih suka sebutnya asisten ya, asisten apoteker. Bukan gitu. AA baterai bukan ya? Bukan. Atau AA teh, AA iya, AA. Iya, itu jadi kita beda kewenangan. Nggak boleh, kalau AA saja tuh nggak boleh tanda tangan di kopi resep ya. Misalnya masyarakat dapat resep gitu ya, terus habis itu dari dokter minta salinannya, minta kopinya kayak gitu. Nah, itu AA nggak boleh tanda tangan, harus apotekernya yang tanda tangan gitu. Terus kalau di industri itu untuk jadi manajer di bagian quality assessment, quality control, dan juga produksi itu juga wajib apoteker. Jadi TTK nggak bisa. Ya, gitu. Mungkin jadi beda. Jenjangnya ya, jenjang karirnya ya Ibu jenjang karirnya beda. Begitu.
Tapi kalau misalnya health buddies tuh ngelihat di apotek itu kan biasanya ada plang apa? Apoteker penanggung jawab apotek gitu ya Iya, Ibu ya. iya, That's why harus menempuh pendidikan profesi tersebut. Karena iya, pun juga dari apa ya pengalaman, kemudian juga dari banyaknya ilmu-ilmu yang diserap itu kan lebih banyak profesi. iya, iya. Jadi Seperti itu ya. gampangnya tuh kalau apoteker itu manajerial Mm-mm. gitu. Tapi kalau teknis bisa diwakilkan oleh tenaga Mm-mm. teknis kefarmasian atau cukup dengan D3 farmasi atau S1 farmasi. Oke, lantas kalau kita menyentuh tenaga kesehatan lain ini kan kesehatan bisa dari farmasinya, obat-obatnya, kemudian dokter sebagai yang ngediagnose, perawat, ada juga gizi. Kita lihat di FK Undip aja deh, itu kan ada 5, satu lagi kedokteran gigi. Lantas perbedaannya apa saja itu Ibu Raga? Oke, dari perbedaannya jelas dari segi keilmuan udah beda banget ya. Terus kalau dari apoteker atau farmasi sendiri kita tidak ada wewenang dan untuk mendiagnosa. Jadi kita cuma sekedar tahu, kita belajar anatomi, fisiologi gitu ya, patofisiologi, penyebab-penyebab penyakit, itu kita belajar. Cuma kita nggak ada wewenang untuk mendiagnosa. Jadi kita tetap belajar supaya tahu nih benar atau enggak, sesuai atau enggak apa obat yang sudah diresepkan oleh dokter untuk pasien gitu. Jadi kita harus paham itu gitu. Dan kalau misalnya kerja di industri pun kalau kita mengembangkan obat juga kita harus paham juga ya penyebab penyakitnya tuh apa, terus habis itu misalnya itu disebabkan oleh virus kah atau bakteri kah kayak gitu ya. Terus jadi kita bisa mendesain obat yang tepat. Gitu. Jadi let's say farmasis adalah hulu ke hilirnya. Jadi kita tarik ke belakang yang menemukan senyawa obat, ya kan Bu ya, formulasi, and then ketika pembuatannya, bahkan sampai ke evaluasinya, dites nih, misalnya pH-nya berapa dan sebagainya, kemudian sampai ke packaging juga ya Bu ya? Sampai ke packaging juga, desain kemasannya, bahkan sampai ke marketing atau promosinya. Post-marketingnya ya? Jadi iklan juga itu juga melibatkan apoteker juga. Bener nggak? Informasi tentang obat itu yang disampaikan di iklan itu tuh udah bener atau belum, kita ada di balik itu juga, behind the scene itu juga ya. Kalau tadi dibandingkan beberapa profesi tenaga kesehatan, banyak sekali health buddies ya mungkin masih bingung, oh farmasi berarti nanti jadi perawat ya, oh berarti nanti yang nyuntik infusnya itu farmasis dong, kan mereka yang buat itu bukan ya Bu ya? Bukan. Jadi kalau di perawat itu mungkin lebih ke administrasi dari obatnya ya. Jadi mungkin yang kayak apa menyuntikkan, administrasi itu pemberiannya ya, Bu pemberiannya ya? Terus habis itu pasang infus kayak gitu, itu adalah perawat. Kita tidak ada kompetensi untuk melakukan itu, tapi kita wajib menjamin obat yang diberikan oleh perawat itu sudah sesuai gitu. Tepat dosis ya katanya. Tepat dosisnya, terus kalau misalnya butuh dicampur itu campurannya juga tepat gitu. Oh baik begitu. Jadi health buddies jangan sampai salah lagi, karena pernah Bu saya ketemu sama orang gitu kan, oh S1 farmasi berarti nanti tugasnya perawat jadi suster dong gitu kan. Tapi ini agak nyeleneh dikit ya Bu. Kenapa kalau kita ke apotek itu agak bingung? Diajeng sendiri yang menjadi mahasiswa tuh, aduh manggilnya Mbak atau siapa ya? Dan ketika ada yang pakai jas putih, ini pasti bukan dokter, ini pasti apoteker, manggilnya apa gitu ya? Kenapa ya kok nggak ada istilah, misalnya pot gimana ya Bu ya? Iya nggak ada sih, belum ada ya, karena kita juga lagi mencari itu sebenarnya. Mencari dong, apa tuh yang enak pas gitu ya. Kan kalau dokter dok gitu ya. Terus sekarang kalau perawat tuh udah nggak suster lagi ya, perawat. Nurse ya, nurse lebih ke nurse gitu ya. Kemudian kalau apoteker ini emang belum punya. Jadi ya biasanya tetap Pak Bu atau Mas Mbak aja sih. Ini PR-nya siapa berarti di bawah naungan organisasi? Iya, kalau dulu IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Iya, jadi mohon ini supaya kita dapat panggilan kesayangan dari pasien gitu ya istilahnya ya. Iya, dan mungkin sekarang juga kita lebih sering juga disebut pakai istilah farmasis ya. Jadi kalau apoteker tuh sama dengan farmasis.
farmasis. Oh, gitu. Tapi tetap nggak enak juga. Masa farmasis farma bro gitu. Oh iya. Farma bro gitu. Emangnya lagi di all shop gitu ya Bu ya. Baik. Dan health buddies kalau diajak boleh menyimpulkan juga ya, kalau di farmasi itu mahasiswanya tuh lebih punya privilege yang banyak. Kenapa? Seperti yang Bu Ragil sebutkan tadi ya, kalau kita ketika lulus tidak melulu di rumah sakit atau di dunia klinis ya, tapi juga bisa secara manajerial dan lain sebagainya, begitu ya Ibu ya. Tapi kalau Bu Ragil boleh saran ya, POV Bu Ragil, sebagai farmasis itu nanti better melanjutkan di mana sih Bu gitu? Apakah nanti lanjutannya langsung profesi dong atau S1 pun tuh bisa juga punya jenjang karir yang baik gitu? Oke, kalau itu sebenarnya preference masing-masing ya. Kita pengennya apa nih? Tapi kalau menurut saya akan lebih baik kalau kita melanjutkan profesi apoteker, karena ya namanya juga rezeki nggak ada yang tahu ya. Nanti karirnya mau di mana kayak gitu. Tapi at least kalau kita punya titel tambahan yaitu apoteker, itu kita punya wewenang lebih, ya kan. Terus masalah titel itu akan terpakai atau enggak itu ya udah masalah yang sama yang kuasa ya. Tapi ketika kita juga punya titel farmasis, kita punya titel apoteker, tuh kita punya pilihan lebih untuk mendaftar, ya enggak? Beda dengan kalau hanya S-Pharm aja gitu. Baik. Jadi lebih luas. S-Pharm sendiri sudah luas, tapi kalau kita punya apoteker, titel apoteker itu pilihannya lebih luas lagi. Gitu. Jadi opportunity untuk menjabat sesuatu gitu kan bisa. Tadi manajer atau head apa gitu ya Ibu ya. Kalau kedokteran mah ya esket, mungkin nanti esketnya pun hilang ya. Karena menjalani koas, kemudian nanti jadi dokter umum, DR titik nama, kemudian nanti baru spesialis. Nah, tapi Bu Ragil kalau di farmasi sendiri ya, apakah akan ada soon nih apoteker, misalnya apoteker Diajeng, spesialis apa gitu ada nggak sih Bu kayak kedokteran? Iya ada. Akan ada. Prodinya akan ada yang pertama di Indonesia. Oh iya. Kebetulan di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada ini sekarang lagi menggodok untuk spesialisasi apoteker untuk yang pertama di Indonesia. Tapi kalau di dunia ya, di US, di Amerika itu sudah ada spesialisasinya. Jadi misalnya sama kayak dokter, ada yang spesialis kanker kayak gitu, ada yang spesialis penyakit dalam, kedokteran keluarga gitu ada di US. Tapi kalau kita di Indonesia itu kita baru godok ya. Rencananya udah ada, mungkin 1 atau 2 tahun ke depan udah. Ya, berarti umumnya setahun ke depan ya Ibu ya. Tahu nggak sih health buddies umum maksudnya matangnya gitu ya. Baik. Nah, lalu pendapat Bu Ragil deh kalau ngelihat masyarakat luas ya. Kadangkala itu sangat kurang mempercayai kredibilitas seorang apoteker. Karena kan biasanya yang berinteraksi langsung itu kan dokter ya. Karena dokter mungkin ilmu obatnya tidak seluas farmasis. Nah, bagaimana tanggapan Bu Ragil? Oke, sebenarnya banyak faktor ya kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi itu salah kita juga sih ya. Ya kita tuh dalam hal profesi ini tuh dari awalnya dulu tuh emang kita fokus di pembuatan obat gitu jadi kita fokus di balik layarnya. Nah, kemudian di tahun 2000-an itu udah mulai kita berubah, tidak fokus di pembuatan atau peracikan obat, tapi fokus ke pasien, ke pelayanan. Jadi kita lebih tampil. Jadi dulu tuh kayak sebutan apoteker orang yang nggak ada tahu gitu ya, karena kita biasanya di belakang layar nih. Di apotek pun tuh yang di belakang yang ngeracik ya pakai mortir sama stemper itu ya, pakai ulek-ulekan itu ya mungkin Bapak Ibu seperti itu, terus kemudian cuma memberikan obatnya karena emang dulunya seperti itu. Tapi kemudian ada shifting paradigm gitu ya, ada paradigma baru yang kita berusaha untuk lebih mengenalkan profesi apoteker ke dunia masyarakat ya, ke awam, karena kita juga sekarang fokusnya adalah ke pelayanan. Jadi kita ingin lebih berinteraksi pada pasien gitu. Seperti salah satu poin dari 10 Star Pharmacist. Ada ya Bu ya? Ini saya kelihatan pinter nih biar gitu Bu. Biar kelihatan belajar. Salah satunya caregiver gitu ya. Tapi boleh Bu, siapa tahu kan health
Badis belum tahu ya, kalau farmasis tuh ya ada tenstarnya seperti apa ya? Seperti komitmen ya Ibu ya? Iya, seperti komitmen 10 star pharmacist itu Iya. kayak basic kompetensi yang kita harus punya gitu. Hmm. Jadi ada Communicator. communicator, jadi kita harus bisa berkomunikasi baik itu dengan pasien, dengan Iya. dokter, dengan tenaga kesehatan yang lain, dengan masyarakat kayak gitu. Terus ada caregiver tadi ya, Caregiver. pemberi layanan Layanan, kesehatan, betul. kemudian ada juga Decision life maker, learner, ya lifelong decision learner. maker. Jadi kita harus bisa memutuskan nih. Jadi ada beberapa pilihan obat misalnya, Iya. atau misalnya kalau kita di industri, oh ini ada wabah seperti ini, jadi kita harus apa nih, kita harus bikin obatnya seperti apa nih, gitu kan. Itu decision maker. Kemudian long life learner tuh kita harus belajar sepanjang hayat, jadi kita harus update ilmunya terus menerus. Begitu ya. Jadi sebenarnya semua ilmu ya Bu, tapi kenapa diketatkan di farmasi? Karena yang namanya let's say antibiotik ya Ibu ya, itu kan ada yang namanya resistensi antibiotik ya kan ya Bu ya, dimana siapa tahu obat antibiotik ini itu tidak lagi adekuat untuk penyakit tertentu gitu ya, makanya harus update kira-kira apa nih yang tepat gitu kan untuk pasien yang nggak resisten, akhirnya pasien tuh bisa sembuh sehat walafiat begitu ya Ibu ya. Baik, lalu bagaimana nih Bu tentang kurangnya literasi masyarakat, karena belum banyak masyarakat yang tahu kalau beli obat itu tidak serta-merta beli, tapi harus sesuai dengan mungkin keluhannya ya kan, seperti antibiotik kan sebenarnya harus dengan resep dokter, obat keras pun demikian. Nah itu bagaimana sih cara kita juga menyikapi, mengedukasi? Ya kalau masalah itu, jadi kita punya program, jadi IAI ya, kita kan di bawah Ikatan Apoteker Indonesia. Nah itu salah satu programnya adalah Dagu Sibu, dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Dagu gitu. Sibu, bukan dagu si bapak. Bukan, Dagu Sibu. Ibu, iya, Dagu Sibu. Nah di situ kita juga aktif mengedukasi masyarakat juga, karena itu juga salah satu tugas ya dari seorang apoteker. Kita harus aktif untuk mengedukasi masyarakat mengenai itu juga, kayak gitu. Jadi lewat media sosial atau mungkin di Car Free Day, terus lewat penyuluhan gitu. Itu kita upayakan untuk supaya masyarakat tahu nih si Dagu Sibu ini gitu. Baik, jadi makanya Health Buddies kalau ke apotek gitu kan, tanya sama TTK-nya tadi ya Ibu ya, atau ketika ada apotekernya keluhan saya seperti ini, jangan yang serta-merta karena hasil googling gitu kan ya, kalau benar alhamdulillah gitu kan, tapi kalau enggak gimana ya kan Iya, Ibu ya. betul. Termasuk juga cara penggunaannya, biasanya yang kalau dioles-oles topikal gitu ya, aduh topikal apa tuh ya, Health Buddies mikir apa nih yang salep gitu-gitu ya Bu ya. Ini kalau belum mandi nih kan, karena ya karena satu hal, karena mager, penyakit mager, nggak mandi, boleh nggak nih dioles sama salepnya gitu kan ya. Nah tapi Ibu Ragil, kalau kita ke minimarket ya kan, ke minimarket ataupun supermarket manapun itu ya, itu kan ada stase obatnya ya, ada spot obatnya. Tapi kok nggak ada apoteknya, gimana tuh Bu Ragil? Apotekernya. Oke, jadi untuk izin jual beli obat itu ada 2 sebenarnya yang diberi izin, yaitu toko obat berizin TOB gitu ya, dan juga apotek. Bedanya kalau toko obat berizin itu nggak wajib ada apotekernya, tapi dia harus ada penanggung jawabnya, yaitu seorang asisten apoteker. Nah kalau apotek wajib apoteker. Nah bedanya adalah di item obat yang dijual. Kalau di toko obat berizin itu hanya boleh obat bebas. Obat bebas itu adalah obat yang tidak perlu resep ya, untuk beli dokter ya. Terus kemudian suplemen, vitamin kayak gitu itu boleh di toko obat. Jadi setahu saya sih sekarang kalau swalayan kayak gitu ya, itu sekarang udah, dia biasanya juga pasti ada health sectionnya kayak gitu ya, yang dia jual kayak jamu-jamu, vitamin, terus misalnya penurun panas kayak gitu-gitu ya. Nah itu ada asisten apotekernya yang dia punya izin gitu. Tapi kalau untuk di apotek itu wajib apoteker, dan kita bisa menjual berbagai macam obat gitu.
obat keras, obat yang harus pakai resep, contohnya antibiotik gitu ya. Terus kemudian sampai ke narkotika atau psikotropika juga kita bisa jual. Tapi kalau di toko obat berizin, no, it's a big no ya. It's a big no. Begitu ya. Jadi si apoteker ini sangat-sangat memerangi masyarakat yang kalau ke toko obat itu membeli sesuatu yang tidak pakai resep, ya kan Ibu ya. Dan itu masih berlangsung sampai saat ini ya. Iya. Masalah itu ya Bu. Iya, untuk antibiotik tuh kita masih masih sulit ya. Untuk beberapa daerah sudah sangat strict, ketat. Beberapa daerah tuh sudah sangat strict, jadi apotekernya udah komit gitu ya. Udah komit nggak akan menjual antibiotik tanpa resep gitu. Tapi untuk di beberapa daerah lainnya itu masih kayak kacang goreng gitu ya, bahkan mungkin di warung-warung juga masih ada gitu yang jualan gitu. Tapi untuk beberapa waktu ini kita sangat-sangat concern di situ karena semakin meresahkan ya kejadian resistensi antibiotik ini. Jadi di mana kuman-kuman atau bakteri-bakteri itu udah mulai nggak mempan ya kalau diobati pakai antibiotik nggak mempan kalau dikasih antibiotik, padahal antibiotik yang kita punya itu cuma sedikit, yang mana proses penemuannya tuh juga lama, memakan waktu yang lama ya. Belum mesti tiap 10 tahun kita punya nambah satu antibiotik nih. Nah tapi udah mulai kuman-kuman ini udah mulai kebal gitu. Jadi kita semakin galak nih dalam tanda kutip untuk pembelian antibiotik ini. Yes, betul sekali. Makanya Health Buddies, daripada salah-salah beli obat ataupun daripada menjadi musuhnya apoteker gitu kan, masa beli obat tanpa resep, obat antibiotik maksudnya ya, mending kita mencegah ya kan. Kalau istilah kerennya apa Bu? Preventif ya. Preventif daripada apa kerennya Bu? Kuratif. Asik. Kuratif mengobati. Jadi lulus ya saya ini Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Iya benar. Daripada kita mengobati daripada mencegah, kebalik ya Ibu ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah itu yang benar Health Buddies ya. Jadi kalau di apotek membiasakan diri untuk belinya tuh suplemen gitu kan. Suplemen kan artinya nge-sustain kesehatan kita supaya terhindar dari penyakit ya. Atau mungkin obat-obatan bebas juga boleh. Ya, herbal juga bisa ya Bu ya. Herbal juga bisa gitu. Jadi misalnya untuk penyakit-penyakit ringan itu bisa konsultasi juga ke apotekernya gitu ya. Atau dia. Mungkin ada beberapa penyakit juga atau beberapa obat yang harusnya bisa dibeli pakai resep, tapi beberapa obat itu kita bisa beli tanpa resep, tapi harus di apotek dan harus konsultasi dulu sama apotekernya. Biasanya adalah obat-obatan yang sudah umum dipakai gitu ya, obat-obat keras tapi sudah umum dipakai, misalnya kayak obat anti jamur gitu ya. Nah itu sebenarnya obat keras, tapi kita bisa beli tanpa resep dokter asal belinya di apotek dan juga konsultasi dengan apotekernya. Jadi apoteker nanti akan mengevaluasi, benar nggak itu jamuran. Oke, kalau benar kita boleh kasih obatnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ada maksimalnya ya. Iya betul. Berarti kalau Health Buddies nih cari-cari tahu di internet dulu Bu Raga sebelum ke apotek itu boleh ya sebenarnya? Boleh. Itu namanya berarti swamedikasi bukan? Iya, swamedikasi adalah pengobatan sendiri ya. Jadi swa itu sendiri, medikasi itu pengobatan. Jadi secara singkat ya pengobatan sendiri. Jadi kita kan bisa tuh ya merasakan pusing, demam itu kan kita bisa ya. Kita punya termometer di rumah, terus kita bisa merasakan dengan jelas. Ini keluhannya ini. Nah itu boleh datang ke apotek, terus kemudian minta obat ini gitu. Nah nanti akan ditanya juga pastinya sama apotekernya ya, di cross check lah ya, di cek ulang kayak gitu. Oh iya benar ini demam, ini benar ini pusing, dan pilihan obatnya ada ini A, B, C gitu ya. Terus kemudian mana yang akan dipilih oleh pasien itu kayak gitu. Jadi
bisa untuk beberapa penyakit yang sederhana. Tapi untuk penyakit-penyakit yang butuh diagnosa oleh dokter, kayak misalnya hipertensi, diabetes, penyakit jantung, itu di luar kompetensi kita. Dan kita nggak boleh self diagnose ya. Oh ini aku berdebar-debar gitu ya. Anxious nih. Aku berdebar-debar berarti ngeliat dia sama yang lain. Berarti aku punya penyakit jantung. Nggak boleh. Nggak boleh self diagnose. Ingat itu ya Health Buddies ya. Nah Bu Ragil, tapi ini masih bicara soal apotek ya. Kalau Health Buddies notice di apotek itu nggak serta-merta hanya menjual obat. Bahkan tuh ada minuman, kapas kecantikan pun ada ya Ibu Ragil ya. Kemudian ada apa lagi ya biasanya ya? Would you mind to help me? Mungkin ada, pokoknya yang tidak berbau obat ya. Bahkan seperti kosmetik tadi. Nah sebenarnya tuh dari farmasi sendiri emang nggak melulu soal obat ya. Bahkan in beverage and food, apakah bisa bekerja di situ Bu Ragil? Bisa banget. Kita bisa sebagai evaluatornya. Kalau di BPOM ya, kan kalau di Indonesia ada BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, itu evaluatornya banyak itu dari farmasis. Jadi apotekernya, karena kita juga belajar itu di S1 farmasi, belajar ya bagaimana cara mengevaluasi apakah obat ini layak, apakah makanan ini layak, minuman ini layak, dengan segala macam uji atau evaluasi yang ada, dengan melibatkan berbagai macam alat. Itu kita belajar di situ. Jadi kita juga belajar. Kemudian kosmetik kayak gitu juga kita belajar basicnya, ilmu basicnya, dasarnya itu kita juga belajar formulasi ya kan. Bikin krim, bikin salep, bikin bedak. Nah seperti itu. Jadi kita juga belajar. Jadi emang itu privilege-nya anak farmasi ya. Jadi bisa, harusnya sih glowing ya, karena udah bisa ngeracik-racik sendiri. Berarti kalau di farmasi Undip sendiri diajarkan itu semua ya Ibu Ragil? Iya, kita ajarkan. Jadi kebetulan kalau sekarang kan nggak ada peminatan gitu ya, kita jadi belajar semua. Jadi kita belajar tentang bahan alam, kita belajar tentang industri gitu ya, baik dari pabriknya, dari manajemen pabriknya, sampai kemudian pengemasannya, teknologi pengemasannya, terus bikin obatnya, of course lah kita belajar gitu ya. Terus kemudian kalau ada yang minat di teknologi gitu ya, sains dan teknologi, kita juga belajar molekular docking. Waduh, itu gitu ya. Musuh saya. Susah banget. Gak mak. Ya. Yang pengen banget jadi scientist kayak gitu ya. Terus abis itu misalnya pengen belajar bioteknologi, kita juga belajar juga. Bioteknologi, gitu ya. Ibarat tuh ilmu biologi, tapi seorang farmasis juga bisa mempelajari itu karena kan dari bakteri ya kan Bu ya, mikroorganisme itu bisa dikembangkan, bisa kosmetik, makanan, obat bahkan ya Ibu. Jadi kita juga belajar itu. Terus kemudian jelas pasti ilmu-ilmu untuk pelayanan juga kita belajar juga ya. Terutama adalah kalau anak farmasi itu farmakologi itu harus benar-benar mau jadi apapun, mau nanti ke sains, mau nanti ke industri, mau nanti ke bahan alam, itu pasti tetap harus belajar farmakologi, ilmu tentang obat. Ini kalau di POV-nya Health Buddies ya, misalnya Health Buddies ini lagi mencari bingung kan, aduh mau kuliah di mana ya? Kayaknya kalau ke farmasi itu kan akan sangat-sangat prospek gitu Health Buddies untuk pekerjaannya, dan selama perjalanan studinya pun juga banyak sekali keseruan yang akan Health Buddies alami. Tapi yang menarik adalah kalau Health Buddies kuliah di farmasi Undip, apalagi Health Buddies ya, menurut perkataan dari Prof. Mita selaku Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan di Undip, ini spesialnya ya Bu Ragil ya, farmasi Undip ini persaingannya sangat ketat kedua atau mungkin salah satunya ya. Berarti kan memang di seluruh Indonesia atau mungkin di luar sana ya, banyak orang yang mengincar kursi di farmasi Undip. Nah boleh nggak sih Bu Ragil kasih tahu ke kita, ke Health Buddies, kenapa sih Health Buddies harus kuliah di farmasi Undip? Kenapa harus kuliah di farmasi Undip? Karena prodi S1 Farmasi FK Undip itu kita belajar banyak ya. Tadi ya
tentang obat-obatan herbal kita juga belajar, kosmetik kita juga belajar, industri kita belajar, kemudian pelayanan kefarmasian juga kita belajar, kemudian didukung dengan fasilitas yang mumpuni juga gitu ya, dan juga kita di bawah fakultas kedokteran, jadi kita sudah terbiasa gitu ya di lingkungan yang dengan bersinggungan dengan tenaga kesehatan lainnya, dengan kedokteran gigi, dengan perawat, dengan gizi atau dietitian kayak gitu ya. Jadi banyak banget plusnya untuk belajar di Farmasi FK Undip ini. Yes. Jadi sekarang ini zamannya kolaborasi, makanya dari sarjana S1, strata 1 itu terbiasa untuk bertemu. Nanti kan juga ada salah satu matkul namanya IPE ya Bu, Interprofessional Education. Jadi nanti bisa ketemu tuh, kan biasanya kalau farmasi ya dikenalnya health buddies sebagai jurusan yang langka sekali laki-lakinya, ya kan? Ya, jadi daripada jauh-jauh ke teknik, misalnya anak kedokteran itu kan ada lakinya ya Bu. Saat IPE wah ketemu, siapa tahu berjodoh ya. Siapa tahu. Intermezzo aja health buddies ya, baik. Nah ini sebagai dosen ya Ibu Ragil ya, kita mau tahu juga Ibu Ragil suka dukanya selama perjalanan, kan pasti fun fact juga Ibu Ragil dulu menekuni farmasi dari timid-timid ya, dari SMK bahkan ya. SMK farmasi, S1 apoteker, ini S2 dan nanti sooner or later mungkin S3 ya kan. Nah itu bagaimana suka dukanya? Suka dukanya. Banyak dukanya nggak sih ya Pak? Enggak ya? Kalau di sini banyak sukanya Bu, ayo. Sukanya banyak ya. Banyak. Karena kita jadi farmasi itu suatu ilmu yang integrated gitu. Jadi kita belajar matematika iya, kimia iya, fisika iya, biologi iya, bahkan sampai ekonomi gitu ya. Bahkan sampai ekonomi, manajemen kita belajar. Terus kemudian karena interdisipliner gitu ya. Terus itu yang bikin sangat-sangat menarik gitu ya. Jadi kita at least kita punya basic ilmu untuk banyak ilmu tadi. Kita harus tahu kayak gitu. Kalau dukanya paling apa ya? Dukanya banyak praktikumnya ya. Kalau sebagai akademisi deh, sebagai dosen. Kalau sebagai dosen, dukanya mungkin karena profesi apoteker belum terlalu dikenal, jadi apresiasi atau penghargaannya juga belum terlihat gitu ya. Jadi apalagi yang jadi dosen di farmasi itu semakin kayak nggak terlihat lagi gitu ya. Paling ya. itu aja sih. Kita kan belum ya proses lah ya, menuju lah ya. Kita sedang memperkenalkan profesi apoteker. Salah satunya dengan cara podcast ini. Makanya di OASA ini, jadi health buddies gitu kan, bisa lah ya promosi. Sekarang kan zamannya sosmed ya, share kali ke story WA di grup keluarga atau di grup. Biasanya ada fans club bola misalnya atau K-pop itu kan, nih nonton nih OASA nih ya kan, OASA Undip. Jadi bisa tahu nih sebenarnya profesi apoteker itu seperti apa gitu ya Ibu Ragil ya. Oke, dan di sini health buddies karena kalau namanya podcast gak ada kuis atau mini game itu gak afdol, makanya ini diajeng karena mumpung ini nih posisinya lagi jadi host kan, bukan mahasiswa, bisa ngerjain Ibu Ragil kali ya sebagai dosen saya. Nah jadi Ibu Ragil ini akan ada mini kuis kayak pertanyaan ya simpel-simpel lah ya. Jadi pernah atau nggak pernah? Nanti Ibu Ragil silakan jawab pertanyaannya cepet, gak usah pakai mikir lama ya Ibu Ragil. Ini bukan OC UKAI. UKAI apa Ibu? Ya? Uji kompetensi apoteker ya. Ya jadi tinggal begini atau begini gitu ya. Ini Ibu aja yang main, ini saya taruh aja. Next time mungkin kita main lagi. Siap ya Ibu Ragil ya? Oke, jadi pertanyaan pertama. Pernah gak pernah minum obat pakai pisang atau pakai teh? Gak pernah. Wih, tepuk tangan dong Kenapa kok nggak pernah? Apakah memang wah udah pro nih minum obat meskipun pahit ya kan? Lebih pahit kenyataan apa ya? Dan tolong edukasi Ibu Ragil, sebenarnya kalau minum obat boleh nggak sih dibantu pisang atau minuman manis gitu? Oke, jadi karena saya emang nggak kebiasaan gitu ya, jadi saya minum obat ya udah pakai air putih gitu. Dari kecil kayak gitu. Jadi nggak kebiasaan.
Terus waktu sekolah ya, jadi tahu oh berarti itu kebiasaan yang benar gitu, karena bahkan ibu saya aja tuh harus pakai pisang gitu kalau makan. Jadi sebenarnya beberapa obat itu dia bisa berinteraksi dengan makanan dan minuman. Jadi, nah kita nggak mungkin kan ya ngapalin obat apa aja itu terus habis itu nggak boleh diminum atau dimakan bareng apa, kan kita nggak mungkin ya ngapalin semuanya. Jadi kita paling ambil jalan amannya aja, yaitu minumnya pakai air putih. Gitu. Jadi supaya tidak berinteraksi obatnya, biar bisa menghasilkan hasil yang emang benar-benar paripurna, menyehatkan. Bisa health bodies gitu kan, bisa sembuh, benar sekali. Oke, dan pertanyaan kedua, pernah nemuin pasien yang nggak ngabisin antibiotik? Pernah ya, pasti pernah ya. Gimana tanggapan Bragil tuh? Aduh itu sering banget. Susah. Karena kita tuh kayak udah terdoktrin gitu ya. Kalau misalnya minum obat udah enakan ya udah di stop gitu. Padahal antibiotik ini harus selalu dikonsumsi sampai habis gitu. Jadi kalau dikasihnya 10 tablet ya harus sampai habis 10 tablet, 15 tablet ya harus habis 15 tablet kayak gitu. Nah itu susah banget untuk edukasinya ya gitu, karena biasanya orang-orang udah enakan, udah baikan langsung nggak minum lagi, padahal harusnya dihabisin. Kayak hubungannya Bu udah nyaman ditinggal, padahal kan harus sustain ya hubungannya ya. Aduh ini saya curhat curhat mulu ya. Oke, daripada curhat mendingan kita next ke question selanjutnya. Jadi Bragil pernah nggak merasa pengen pindah haluan aja deh, maksudnya gini, dari klinis, dari dosen mungkin mau ke industri atau beauty industry atau bahkan jadi influencer gitu Ibu? Pernah. Yeay, kenapa tuh? Tapi bukan waktu udah jadi dosen ya, mungkin sebelum. Jadi udah mau lulus, terus habis itu belum dapet nih pekerjaan sebagai dosen tuh. Pada saat itu ya namanya juga galau ya, kok nggak dapet nih kerjaan ya kan. Jadi pengangguran ya Bu ya, udah ngelempar toga merayakan pengangguran. Bener, terus habis itu ya udah kita masukin aja semuanya. Pokoknya bisa menerima S1 segala jurusan, kita masukin, kita apply. Harus apoteker, apalagi itu yang semua tuh kita masukin di industri, kita masukin, puskesmas kita masukin. Bahkan saya tuh dulu sempat pernah kepikiran buat daftar Indonesia Sehat. Ya, programnya Kemenkes, yang dimana itu untuk tenaga kesehatan ya, dokter, apoteker, perawat gitu, bidan kayak gitu, tapi untuk diterjunkan pasti di 1 sampai 2 tahun di wilayah-wilayah yang 3T kurang terjangkau gitu ya Bu ya. Ya, wilayah 3T yang terluar, terjauh gitu, terisolir kayak gitu, di Papua, di biasanya di Indonesia yang Timur, di luar-luar itu ya Bu ya. Gitu. Saya udah sempet gitu, udah menyiapkan semua berkasnya, udah tinggal upload. Ya alhamdulillah saya kepanggil untuk kerja. Baik. Alhamdulillah. Udah lurus ya jalannya ya. Tapi mungkin sambil nyambi kali ya Ibu jadi influencer, kayak biar Farmasi Undip punya dosen influencer kan keren ya Ibu ya. Nanti collab kita. Baik, nah Bu Ragil mungkin cukup sekian ya mini kuisnya, karena kalau kelamaan bisa sampai episode kasihan nanti segmen lain ya. Nah Bu Ragil terakhir deh, boleh kasih pesan bagi masyarakat ya terkait penggunaan obat terutama, kemudian juga ke mahasiswa, mungkin ke saya, mungkin curahkanlah semuanya Bu Ragil ke mahasiswa terkait tips motivasi selama proses menjalani studi sebagai calon farmasis atau apoteker gitu kan, dan juga rekan sejawat di lingkup kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya. Boleh silakan. Mungkin bisa ini ya, karena ya itu salah satu dari bintangnya farmasis, starsnya farmasis itu adalah long life learner. Jadi jangan lupa untuk selalu update, belajar, dan belajar itu nggak melulu lewat buku. Buku itu kan update-nya lama ya, kita tuh bisa belajar dari siapapun, dimanapun ya, dari sosial media juga kita bisa belajar, ya kan, di YouTube dan di
mana aja gitu. Apalagi sekarang kita ada teknologi gitu ya. Jadi dengan mengupdate ilmu itu kita juga akan bisa lebih mudah untuk mengaplikasikan ilmu kita. Contohnya gini nih, saya generasi tahun 90-an ya. Oh, ketahuan nih. Ya, nggak Tapi apa-apa, Bu. mahasiswa kan generasi 2000-an nih. Nah, saya juga harus belajar dong gimana nih menghadapi mahasiswa dengan generation gap yang berbeda gitu. Jadi saya juga belajar, oh anak sekarang tuh sukanya ini, sukanya BTS ya, sukanya drama Korea yang begini. Saya juga suka drama Korea, tapi mungkin drama Korea saya sama anak zaman sekarang beda ya. Beda ya. Udah beda pemain gitu ya. Nah, jadi saya juga harus update nih. Nah, dengan seperti itu jadi saya bisa lebih komunikatif sama mahasiswa kayak gitu. Jadi bisa bikin mereka lebih nyaman ketika ikut kelas saya, karena mungkin contoh-contoh yang saya kasih tuh mereka bisa relate. Nah, ketika mereka bisa relate ya kan, mereka akan lebih bisa nyantol tuh. Anak sekarang dikasih contoh Mayang Sari mana tahu ya. Baik, kepada masyarakat untuk penggunaan obat. Oke. Untuk masyarakat pada penggunaan obat, tolong untuk berkonsultasi pada apoteker. Jika memang sudah dapat obat dari dokter, kemudian merasa bingung gitu ya, bagaimana minumnya atau ini mana yang boleh di stop, mana yang enggak, seperti itu bisa tanya ke apoteker. Ya, kita lagi promosi ini Bapak Ibu, jadi kalau tanya-tanya seperti itu aja di apoteker no charge ya, no fee, nggak ada biayanya. Beda kalau kita konsultasi di tempat lain ya, mungkin ada biayanya, tapi kalau ke apotek nggak ada biayanya. Silahkan tanya gitu ke apotek, tolong gunakan obat dengan bijak, terutama antibiotik. Oke, please be wise ya, be wise consumer gitu. Lalu untuk mahasiswa, ini biar semangat Bragil. Biar semangat, waduh, apa ya? Cari ayang kali ya, semangatin sendiri. Oke, untuk mahasiswa, terutama mahasiswa Prodi S1 Farmasi FK Undip, kalian itu sedang belajar untuk menuai kebaikan yang lebih besar nantinya, gitu. Jadi jangan putus asa. Kalau ada kesulitan silahkan dikomunikasikan dengan dosennya, dengan orang tua. Nanti insya Allah juga kami akan berusaha untuk membantu, gitu ya. Kalau ada misalnya beban pikiran atau apa, silahkan bisa sharing gitu ya. Jangan self diagnose ya. Baik. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang kan lebih aware ya sama mental illness gitu. Tapi juga banyak yang kemudian self diagnose atau bahkan cenderung malah menutup diri gitu. Nah, lebih komunikatif lah gitu ya, baik dengan orang tua, dengan teman, dengan dosen, supaya kalau ada masalah kita bisa bantu carikan jalan keluarnya. Oke, kita udah sum up semuanya ya, udah benar-benar komplit untuk tahu bagaimana profesi apoteker itu, kemudian obatnya, dan juga pasti Health Buddies lebih tertarik ya karena dari farmasi sendiri itu sangat-sangat luas lapangan pekerjaannya. Dan yang paling penting adalah semoga juga Health Buddies bisa menjadi consumer yang smart, ya kan? Dalam mengonsumsi obat ataupun hal-hal yang masuk ke tubuh kita. Karena siapa lagi yang sayang sama diri kita sendiri kalau bukan diri sendiri. Betul kan ya, Bu Ragil? Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Bu Ragil atas waktu dan kesediaannya untuk sharing-sharing sama Health Buddies. Semoga lancar selalu pekerjaannya, selalu happy seperti pakaian kita hari ini, mentereng ya kan, top slay gitu ya Bu Ragil ya. Dan Health Buddies juga jangan lewatkan ya program-program kami selanjutnya karena akan ada banyak sekali podcast yang informatif dan juga akan menghibur Health Buddies semuanya di Oase Podcast FK Undip. Makanya stay tune terus di YouTube kita, ada di fkundip.official. Kalau gitu, Ajeng pamit undur diri dan Bu Ragil juga pamit akan mengajar lagi. Sampai jumpa di next episode and thank you all. Bye.